Politik Roso, menyingkap kebenaran dengan kejernihan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Tetap sehat ya. Tetap kita berbahagia meskipun hidup sederhana. Guys, kali ini kita mengamati situasi politik ya yang alhamdulillah sudah mulai ya agak-agak sedikit turun tensinya setelah pelantikan kabinet, setelah pelantikan presiden. Suasana agak mulai reda, caci maki, perdebatan ya yang kemarin hiruk pikuk ya memenuhi dunia medsos kita dan dunia politik kita. Alhamdulillah sudah mulai sedikit mereda. Mudah-mudahan situasi seperti ini bisa terjaga dan terpelihara dengan baik. Dalam bicara soal politik di Nusantara, ada buku yang menarik ditulis oleh seorang intelektual yang bernama Paul Steins. Paul Steins ini menulis buku yang berjudul Politik Perhatian. Bicara soal rasa dalam politik Jawa atau politik Nusantara secara lebih luas. Di sini dia menjelaskan bagaimana peran rasa dalam menjaga relasi dan praktek-praktek berpolitik dan berinteraksi masyarakat yang ada di Jawa. Rasa itu adalah suatu kondisi batiniah yang ada di dalam diri dan jiwa manusia yang mempengaruhi terhadap kesadaran manusia ketika dia berinteraksi antara sesamanya, lingkungannya maupun dengan Tuhan gitu. Nah, rasa ini berbeda dengan subjektivitas. Kalau subjektivitas ya situasi objektif yang larinya pada ego. Tetapi rasa ini justru yang mengendalikan ego, yang mengendalikan subjektivitas yang ada pada diri manusia. Banyak para pemikir dan filosof Jawa yang bicara soal rasa. Di antaranya adalah Ki Ageng Suryo Mentaram. Yang di situ dia menyatakan bahwa rasa ini merupakan pengendali bagi kehidupan manusia. Baik buruk manusia, peka tidaknya terhadap lingkungannya, terhadap realitasnya. Ini tergantung hidup matinya rasa yang ada pada diri manusia. Orang yang memiliki rasa tinggi, kepekaan tinggi, maka dia akan memiliki sikap empati yang sangat tinggi, peduli, kepedulian yang sangat tinggi. Inilah rasa. Dalam politik Nusantara, rasa ini juga menjadi sesuatu hal yang sangat penting, sebagaimana dikatakan oleh Paul Steins ini. Paul Steins mengatakan bahwa rasa ini menjadi faktor dominan dalam kehidupan sosial politik kita. Misalnya tercermin dalam suatu adagium atau pepatah mengatakan ngono ya ngono ning aja ngono. Biarpun Anda melakukan sikap seperti itu, kritis, tetapi mbok ya tetap menjaga harkat dan martabat orang yang Anda kritik. Karena bagaimanapun dia tetap manusia yang punya hati, punya rasa, yang akan tersakiti bila tertusuk dan akan merasakan menderita dan tersinggung bila tergores. Nah, ini adalah contoh bagaimana politik rasa itu bergerak dan diperlakukan dalam konstruksi relasional dalam hubungan politik dalam masyarakat Jawa. Maka bagi masyarakat Jawa, Anda boleh mengkritik, Anda boleh mengkritisi, tetapi kritik dan sikap kritis Anda itu harus dipilah, jangan sampai merendahkan harkat martabat orang yang Anda kritik itu. Misalnya, itu contoh ngono ya ngono ning aja ngono gitu. Kritik ya kritik, tapi jangan sampai melecehkan harkat dan martabat orang yang Anda kritik. Ada lagi misalnya tercermin dalam pepatah, nek kowe pinter aja minteri, nek kowe dhuwur aja nduwuri gitu, nek kowe cepet aja njrimpeti. Jadi kalau Anda pinter, Anda jangan bersikap sok pinter. Kalau Anda bisa berjalan secara cepat, Anda jangan mudah mendahului, gitu. Jangan merasa mentang-mentang cepat, terus merasa sok mendahului, sehingga meninggalkan etika, meninggalkan segala macam tata aturan ini. Itulah
bagaimana rasa itu bermain dalam ranah politik gitu ya. Sehingga dengan cara seperti ini ya, tatanan politik bukan semata-mata harmoni dan stabil gitu. Jadi orientasi politik rasa bukan semata-mata untuk menjaga harmoni dan menjaga stabilitas, tetapi mencapai hasil yang maksimal, mencapai tujuan secara akurat dan efektif. Tetapi bagaimana tujuan itu bisa tercapai? Bagaimana apa yang dimaksudkan bisa sampai? Itu tujuannya. Gitu, bukan semata-mata untuk menjaga harmoni dan stabilitas. Maka ini tercermin dalam adagium misalnya. Juko iwae ojo butek banyune gitu. Ambil ikannya tapi jangan sampai keruh airnya. Suasana gaduh dan lain sebagainya. Biasanya suasana gaduh itu malah ikannya nggak ketangkep. Inilah guys, contoh bagaimana penerapan politik rasa atau politik rasa dalam kehidupan konstruksi masyarakat Jawa. Kenapa Bung Karno dulu menggunakan politik ini? Ya, bahkan hampir para politisi dulu bersikap seperti ini. Ya, karena ini yang menjadi tata nilai dalam kehidupan bangsa kita. Ada yang bilang bahwa itu kan zaman dulu. Kalau era sekarang, ya sudah tidak pas politik rasa seperti itu karena menjadi tidak efektif dan tidak akurat. Saya kok justru melihat, justru ini yang perlu kita lakukan saat ini di tengah hiruk pikuk suasana yang serba tidak jelas yang bisa kita sebut era post-truth ini. Ketika iblis, setan, demit, malaikat semuanya pakai topeng malaikat, maka perlu pengendapan rasa, perlu pengendapan hati, supaya kita bisa memilah mana setan, mana iblis, mana demit, mana malaikat yang semuanya pakai topeng malaikat. Topeng-topeng ini hanya bisa disingkap dengan kejernihan hati dan kebersihan batin. Dan itulah rasa. Mereka yang memiliki kejernihan rasa, yang bisa menembus topeng-topeng, sehingga bisa melihat wajah asli orang-orang yang berada di balik topeng. Inilah kekuatan politik rasa yang sebetulnya. Bukan sekedar bahwa ini menjaga stabilitas, sekedar ini menjaga harmoni, bukan. Politik rasa dalam konteks saat ini adalah kemampuan untuk menembus topeng, dinding-dinding yang menyelimuti wajah asli para politisi yang sedang memainkan agendanya sendiri-sendiri. Tanpa adanya kepekaan rasa, tanpa adanya kekuatan rasa, susah kita menembus topeng-topeng yang sedang berjajar dan berbaris, menampakkan wajah-wajah indah dan menarik, sementara di baliknya tersembunyi kebusukan-kebusukan dan keculasan-keculasan. Ini guys, menarik untuk kita mempelajari dan mendalami politik rasa ini. Meskipun kadang itu tadi disalahpahami, politik rasa sekedar upaya menjaga stabilitas dan harmoni supaya kekuasaan bisa kekal. No, politik rasa justru menjadi kekuatan untuk menyingkap tabir-tabir indah kekuasaan yang ternyata bersembunyi keculasan, kemunafikan, dan keserakahan. Karena politik rasa mampu menembus topeng-topeng dan tirai-tirai itu. Ini guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alsastro atau lengkapnya Dr. Ngatawi Alsastro SAG MSI adalah seorang sosiolog, budayawan, dan tokoh agama di Indonesia. Alsastro aktif beraktivitas sebagai akademisi dan berkesenian, serta selalu keliling Indonesia menyapa berbagai kalangan masyarakat sebagai upaya untuk terus merajut keberagaman bagi Indonesia Raya.